dasarilah dengan infrastruktur kenyataan hidupmu untuk selalu Allahu Akbar, selalu takjub kepada Allah. Kemudian Anda bersaksi kembali asyhadu an la ilaha illallah dan meresmikan kembali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Anda tekun, tanggung jawab dan istiqomah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apapun yang kamu kerjakan itu adalah salatmu kepada Allah. Bertani adalah salat kepada Allah. Bekerja keras adalah salat kepada Allah. Meskipun ada salat yang resmi, yang padat, yang namanya salat 5 waktu. Tapi seluruh hidupmu adalah salat dan sujud dan rukuk. Baru Anda mendapatkan hak untuk hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau belum kemenangan besar, tapi Anda masing-masing akan mendapatkan kemenangan kecil. Karena itu bikinannya Allah, maka menurut Pak Ismail tadi tidak ada la'alakum itu semoga, yang ada adalah kepastian Allah, kepastian Allah. Insyaallah uripmu kabeh mendapatkan kemenangan-kemenangan bertahap. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk sesi terakhir. Karena tidak ada gangguan apa-apa, tidak besok kan Anda toh sudah niat untuk tidak bekerja kan besok kan. Ya. Maksudnya memang di penggawean harus ngapa meneh gitu. Nah sekarang saya kembalikan, ini kita masih punya utang mengenai Kiai Kanjeng. Nah sekarang monggo eksplorasinya untuk Presiden apa rek? Yes. Aku gak melok ngomong lucu aku bicang kemerah di nurukon. Terus Bipanis ya, Bipanis, terus Mas Chandra Malik, saya persilakan Sabrang atau Patup untuk memimpin ini. Untuk eksplorasi, monggo, ya apa di kreatifi. Orang no ketentuan dalam urip iki sing penting kue karepmu piye. Nanti diuji sama Allah dan malaikat, karepmu itu lulus apa ora kan begitu. Tapi ojo terus jari sopo gitu loh. Yang penting Anda berdaulat. Oke, monggo Sabrang. Meneruskan yang dulu kayak atau langsung kue arep nanggap Tejo ya ora apa-apa. Atau satu nomor dulu dari Sujo Tejo dengan Kiai Kanjeng. Satu, wis ora apa-apa. Lagune apa ya mbuh. Apa wis gedhe kok kate tentuan. Lagune apa? Dan juga ada satu paket, kita ingin mendengarkan dialog bahasa Madura. Ya toh? Kita kan belum tahu persis bahasa Madura itu apa. Jadi kalau Tejo ketemu Muzamil, coro Madura lah, mesti nyamleng iki. Ini ya arek-arek kalau jancuk wis sering karo Kiai Kanjeng aku, tapi yang gampang lah jancuk apa Tarekat Al-Janjukiyah. Jadi di Indonesia itu kan ada NU ya, ada Maya. Nah di atas itu ada Tarekat Al-Janjukiyah. Aku mungkin pengen cerita karena di jalan tadi lagi mikir. Jadi ketika ada Guarsi. Jadi dulu ada orang ganteng namanya Guarso dan Guarsi dan berebut cupu Manik Astagina. Katanya di dalam cupu itu kita bisa melihat lelakonmu, masing-masing lelakone Cak Nun, lelakone Sabrang. Nah rebutan. Yang satu tiba-tiba dua-duanya itu jatuh di Telaga Sumolo. Terus dadi ketek Sugriwo Subali. Jadi dulu namanya Guarso Guarsi, Guarso dadi Subali, Guarsi dadi Sugriwo. Asu. Nah mungkin nanti yang aku tanya ke Sabrang, ke Cak Nun. Ndasmu ya. Arek-arek guys. Tapi hebat Cak Nun ya. Wis pirang tahun dari Kenduri Cinta, wis 17 tahun lebih mungkin. Terus Maya ngurusi bedes-bedes, nek aku gak tahan ya. Nek aku gak tahan tenan, aku mending nulis, nge-tweet, jadi gak enak gak ketemu. Iki ngopeni wong sakmene wae lho. Ono sing uteke lumayan, ono sing. Nah, jadi ternyata tak pikir-pikir nang dalam antara Telaga Sumala,
Jadi cupu itu ketika dilempar Cupu Mani Astagina itu badannya itu jadi Sumolo ya, Telaga Sumolo, cangkoknya tutupnya itu jadi Telaga Nirmala. Sakjane ketika ketek Guarso Guarsi itu mau itu nggak jauh jaraknya, mau membasuh diri ke Nirmala wis dadi menungsongane. Jane, tapi omongannya bapake lebih cerdas dari Cak Nun. Omongannya bapake Resi Gotama, kowe iso le nyemplung nang kono. Ning nek matono proses menjadi menungso. Kowe saiki dadi kethek jane kowe sik menjalma, human being jadi menungso. Nah, kira-kira lagu iki tentang kuwi. Nang A minor, F, A minor, F ya. A minor, F, A minor, F. Na minor, ne, A minor. Na F, ne, no, A minor. No, beda. No, ne, na. Ne, ne, dua kali. Mama. Tepuk tangan untuk ya Kanjeng. Stop dulu. Nah, referennya aku bakal cerita ngelangine Sugriwa karo Subali. Note na ne. Ne dua kali. Ya tadi ya. Nunggang rasa ngenering pangkayo, nunggang urip tanpa saling mati, kekondel witeng rasa pangrasa, nyanjang jati wasana. Banyu saking langit dipeng ketlung pembaring pangkon kekondel witeng rasa pangrasa nyanjang jati suasanane candrane ketika itu orang tuanya berkata, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Kowe kudu berproses. Karena enggak ada lagi yang bisa kamu mbuh apa ngono. Nek dalam bahasa Cak Nun,
Apa ya? لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما غساقا جزاء وفاقا إنه كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا خطابا نungkang rasa kendhek kayu sungkan kapan sasola pawande ana papa nungkang sawenine Puranone Nur Karone Chandrane Woklangi Eklokodermono Chandrane Kumambang يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون gue apa mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jol, luar biasa. Kalau sekedar hanya menjadi penyanyi rock di Indonesia, tidak ada yang bisa melebihi dia. Ning apa to meng penyanyi rock Jiwa Tejo memiliki kelengkapan kemampuan yang Allah kasihkan. Kalau sekedar menjadi penyanyi rock, nek mengelawan Ahmad Albar, mek ngelawan pemenang saiki arek cilik-cilik. Ya, karena Mulanit itu cuma sehelai kumisnya si Jawa Tejo. Saya sangat kagum sama beliau dan dia tidak pernah mau menjadi. Dia tidak pernah mau jadi dalang yo gak dilakoni temenan. Jadi wong Islam ya setengah-setengah. Karena yang penting kamu mendalami dengan istiqomah dan penuh kenikmatan proses hidupmu. Itu ceritanya. Cuman iki ono interupsi sidik jo. Iki kok nek ono Quran dikei musik iku nek sing dikafirno awakmu dudu aku. Engko nek ono metu YouTube wis metu komentare iki waduh haram hadis qala Rasulullah wah sekarang kabeh. Halal darahmu gak melok-melok ae. Engko nek aku melok lho iku kan di forumnya Cak Nur lho gak ero aku bebas kok. Sak karep-karepe kate lapo gak ono masalah, aku gak melok tanggung jawab ngono ae kok aku babah. Kata belani, tak jarno ae. Tembak ISIS ya. Ojo tenang aja, wae anggere ono gambarku insyaallah. Tenang. Terus kari ngomong ngene lho, sing ngarani aku gak kafir iku sapa? Lah kon kae terus cik goblok iki kon. Lah ngono ya, wis ket bayian aku kafir iki. Jadi teman-teman sekalian luar biasa. Juga tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Cuman dengan 1-2 kode dan mereka tidak pernah latihan. Orang yang masih berlatih-latih dan merangkai-rangkaikan diri adalah orang-orang yang belum pernah punya pengalaman untuk menyatukan diri, untuk nyawiji. Tetapi di dalam keindahan yang tinggi, di atas sholat syariah, di atas itu ada yang namanya hubbullah, ya ada yang namanya. Jadi tatarannya fikih, akhlak, takwa. Di takwa itu jangan dipikir hanya metenteng percaya ke Gusti Allah. Gusti Allah ya gak kepingin kok percaya barang.
kon percaya aku percaya sama Allah, aku gak butuh kon percaya, raimu iku sing butuh, gitu kan, gitu loh. Nah ini tadi tingkatnya sudah di atas jancuers ya. Lah yang kadek vertikal itu apa? Iki mesti tondo-tondone wong Madura. Iki jadi situ Bondowoso itu kan ketoke Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura tuh gimana orang Madura itu? Ditilang, diminta SIM, sing ditokno kartu tanda anggota Banser. Ya apa? Polisi ini bingung, iki apa iki Pak? Loh Banser sama tidak kenal Banser sampean? Polisi siapa sampean ini? Ya apa? Madura ya? Nah kalau bikin takaran, orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu tidak boleh keluar di atas jam 10 malam, sing dodol sate tetap dodol sate. Ditangkap baru tentara. Siapa kamu? Tidak boleh keluar malam. Saya jual sate Pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Siapa kamu itu? Saya Ansor Pak. Apa itu Ansor? Jadi tentara agak ru Ansor apa? Lu sampai ada tuh Ansor. Ansor itu setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim Pak. Lah angel hierarki ini wong Madura. Ya boy, ana Hansip nek munggah pangkat dadi Ansor, munggah dadi Kodim. Ya angel. Dhuwure Satpol PP. Ya. Tapi itu logika Madura, jangan salahkan, yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya, perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai, Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Kan gitu. Jiwa Tejo ketika melenggangkan ayat-ayat itu, loh, ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa, yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu ada angin berhembus, itu juga sebuah sapuan musik. Ya toh, ada kendaraan berderu, Anda tetap dengan kesatuan Anda dengan ayat. Kalau dicari mana musik? Ya, musik semua itu musik, mana yang tidak musik? Semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang dayo teko beberno kloso asune mati kowe sing dadi asu. Tapi turute itu semua musik. Jadi haram tidak haram itu oke, Anda boleh berpendapat begitu, tapi Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya halal atau haram, karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan, yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal. Kan gitu. Nek sesama murid jangan kasih rapot satu sama lain. Kan gitu. Sekarang kan penggaweane ngrapoti kabeh, kene ngrapoti kancane dhewe, kae haram kae. Kene abang ngrapoti kok ngono. Lha sesama murid kok kae rapot. Sing kae rapot iku gurune kepala sekolah lha ngono sih. Iki urusane Gusti Allah kon iku besanan karo Gusti Allah kapan kon? Kok terus ngaram-ngaramno aku. Menurut pendapatmu haram ndak masalah, menurut pendapatku tidak, kate lapo kon. Ngono, kari ngono jawab aja, tak uruki iki nek diadili temen. Yo, wong jane aku mau juga acting gak apal kok. Iya kan, jadi kan saya nanti kon Jabal tuh menguntungkan saya sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli. Suatu hari, loh Tejo itu tadi kan tidak hafal. Dia tuh saking cintanya Quran dan dia tidak berniat untuk diiringi musik, tidak berniat, karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah. Dia tidak, Kiai Kanjeng itu nama aja orang musik, ekspresinya melalui musik, tapi semua mencintai Allah. Terus kebetulan bareng dari ngono tak aku ya, kebetulan bareng. Maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis, antara api dengan panas, antara laut dengan gelombang, kan gitu. Sampaian pikirannya mandek itu apa, kan gitu. Oh tenang tak belo aja kan Jo. Itu loh. Wong hidup begitu nikmat, Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong diwis ruwete gak karu-karuan. Mazhab iki akeh, tapi saya cuma mazhab piro kabeh. Ada mazhab satu, kabeh salah kejaba aku satu. Gitu ya. Mazhab kedua, kabeh mlebu neraka kecuali aku, kan ngono. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga, kabeh haram kecuali aku. Kan gitu kan sekarang yang berlaku. Ngono lho, ya gak ya karam-karamen lek-leken kono harame, kan gitu.
Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Saya tidak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu, dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu. Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal. Apa menang? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Widi. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, megah akhirnya sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik temukan keindahannya. Kalau disuruh berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. Memang kan ya, kenapa? Ya, musik, ya lukisan sembarangan. Allah gambar. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasajarin atluha tsabit wa far'uha bisama gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan begitu aja ya? Makanya, tapi kenapa nggak boleh aku merasakan mocoku ya, aku nggak ngerti arti ini, tapi iya, tapi aku dengarnya musik. Iya memang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Enggak, yang bukan musik mananya? Mulai kapan kau sinau Quran? Loh, enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, Al-Mulk ya. Kalau versiku loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Catak dentan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satuan-satuannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Quran. Tidak ada orang. Ya terus salahku nang ndi? Ngono lho. Sing nyalano raimu sapa? Loh, kalau Cak Nun sudah siap-siap mau membela, kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lapo dia cepat-cepat lo pembelaan? Enggak. Ngono. Ya, aku gak salah lho. Salahku nang ndi? Aku iki antisipasi kon lak isone ndelok sak langkah aku ndeloki 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak-anak yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 tidak akan bisa. Mateo kan gak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran, anak umur 6 tahun bisa khatam. Karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwo Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. Ya hancur. Ya, lo padahal di foto ada di gambar, enggak, dia ada di musik. Coba, tuh, orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau ngelihat gula ya gula, dia tidak ingat yang selain gula, kan begitu. Hidup itu enggak begitu, hidup itu nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu, maka menurut Sabrang, qala Sabrang, an Abi Hurairah Abdullah qala Sabrang, baca diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabrang, sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti. Cara kok kuali cak nyumute jancuk tenan sampai mangane sakit asu tenan iki. Gara-gara terpesona ndelok Cak Nun, rokokku kuali asu tenan iki. Kan tiga tulinan karo malaikat kan. Arek iki cangkeme tak walike rokoke.
Ya tolong Sabrang. Jadi maksudnya gini loh. Dia Sabrang kan guru saya Jo. Kan nanti anak yang ngono ya, dadekno kanca, dadekno guru. Saya Sabrang sejak kecil tuh enggak pernah jadi anak saya. Jadi pekerjaannya adalah saya tanya tiap hari. Seolah-olah saya adalah muridnya. Gelem gak gelem dadi guru deh. Kan gitu. Jadi menurut Sabrang, apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun, Chandra, sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya, tetapi tetap saja hasilnya, masya maulana, masya syekh, masya nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar, baik dan indah. Maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus atau apapun, lurus benar apa semua. Setiap kita tiap hari, bahkan berapa kali itu sehari dalam sholat, 17 kali kita mengucapkan ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar, betul nggak? Nah orang-orang yang sudah benar, yang mengharam-haramkan tejo, orang-orang yang mengatakan Durung ono. Durung. Ya durung mulai tak cegat dhisik. Tak cegat dhisik. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul enggak? Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, enggak cocok. Betul enggak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Betul enggak? Wis. Jadi nek kono wis bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat. Engkau kowe diguyu karo malaikat. Dia wis bener, sudah menjalankan, sudah berpakaian persis Rasulullah, sholat persis Rasulullah, terus sholat. Terus begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, malaikat lho, jare wis bener kon. Lho, kok jek njaluk jalan sing bener berarti kon jek kliru ta ya apa? Oh nggih lali kula ilangane. Lho Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan dia. Oh, ngono ya Allah ya. Jadi mulane takon alhamdulillah kon mlebu Islam. Lho, kok gak guyu iki? Iki wis mlebu Islam ket biyen. Tak tuduh gak mlebu Islam iki cek kon ragu-ragu terhadap Islam dia. Semakin engkau ragu-ragu terhadap keislaman dia, semakin dia bernilai tinggi di hadapan Allah. Ngono kan. Tak wolak-walik kok. Pokoknya musuh ma'iyah yang diwolak-walik sama bingung deh wong-wong. Jadi Masya Allah, Pak Muzamil, ini temenmu dari Bondowoso Pak Muzamil. Ya dari Bondowoso, tapi biar Sabrang dulu soal siapa sih sampean sapa cara Madura sampean? Ki apa carane? Aku kepengin krungu cara Madura ki apa. Miso nek cara Madura ya apa, Pak? Gak wani, Dik Jokon aja sing bagian miso lah. Berarti tretan TV. Oke, tretan TV kula di situ Banda. Oh, situ Banda ternyata. Nggih. Oh, alhamdulillah, boten kula Bangkalan. Oh, Bangkalan. Nggih. Jadi saya Madura asli kan. Karena saya oh iya. Kula Madura asli, Karena Bangkalan, Pulau Madura saya. Kalau dia Madura swasta, karena di situ Bondo. Loh. Jangan boleh beri Madura bah, saya swasta. Islam gue lagi Islam swasta ya. Ya Allah indahnya hidup ini ya. Jadi ternyata tidak penting negara itu aslinya. Wes bah kono ya. Ternyata kita bisa menemukan dimensi yang begitu indah, mengandung kecerdasan, mengandung kejujuran, bahkan memang dipersyarati oleh kejujuran dan kejernihan, baru kita bisa menemukan keindahan seperti pada malam hari ini. Gitu kan? Bayangin dua dunia yang jauh berbeda. Yang namanya Kiai Muzamil sama Tejo itu kan langit dan bumi. Situ negeri, situ
swasta. Ada temen toh ya. Jadi manajemennya beda. Ya Muzamil sering ke kuburan gitu. Tejo. Kan yo nang sering nang kuburan tuh. Alasan-alasan kono. Pak Muzamil orang pesantren, dia orang wayang. Ada gitu. Tapi di sini bertemu di dalam keindahan. Dan Anda punya latar belakangnya macam-macam toh. Anda ini kan kesini juga tidak ada syarat apa-apa. Gue harap opo wae masalah. Yang penting outputmu kesini adalah rahmatan lil alamin, mama yuhayu ning bawono, kan begitu kan? Duduk buwono loh ya, bawono. Oke. Jadi kalau buwono, gini, bawono itu alam semesta, buwono itu penghuninya. Kalau khalifah itu artinya orang yang mengurusi buwono, maka mangkunya mangku buwono. Kalau mangku bawono itu malaikat, karena dia yang mengurusi alam semesta secara keseluruhan. Jadi sekarang kita sudah punya pemimpin dari manusia naik menjadi malaikat. Ngono, itu jadi itu keris dan rangkanya, warongkonya. Jadi warongkonya itu bawono, kerisnya itu buwono, kulit dan isinya gitu loh. Itu ceritanya. Kalau bumi itu wanita dalam tradisi Jawa. Mulanya Siti jenenge kan. Bumi itu lah Siti. Jadi Siti itu nama wanita. Jadi bumi itu wanita. Nek dalam bahasa Arab dia maskulin, kalau dalam Jawa dia feminin, gitu kan. Maka bumi itu wanita, maka tanah air disebut Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertowo. Nah kan gitu kan. Maka ibu kota disebut ibu kota, bukan Pak D kota, Bapak kota, Mbah kota, tapi ibu kota. Jadi sebenarnya yang paling sepuh itu ibu di dalam pengertian kosmologi Nusantara dan Jawa. Maka kalau yang harus memaku wanita harus laki-laki. Gitu, cerita. Nek ono wedok kok mangku bumi, kuwi berarti wedok mangku wedok. Nah, kuwi jenenge nek basa moderne. Nah, kuwi sing ngomong. Aku ora. Ini cuma pemahaman epistemologi Jawa. Memang begitu ya, wanita itu bumi itu wanita gitu loh. Ya apa meneh. Jadi nek wanita ya jangan mangku wanita, itu ceritanya. Tapi seorang apa-apa saiki sembarang klik walik ra masalah gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Brang ini loh Brang, beliau tadi ngomong yang penting lagunya tadi kan yang penting berproses, karena sampai ujung prosesmu engkau juga belum tentu mengalami kebenaran sejati. Kebenaran sejati yang pertama itu adalah kematian itu. Kira-kira